Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, pelaku UMKM dituntut untuk lebih kreatif dalam menghasilkan produk yang memiliki nilai jual. Karenanya dibutuhkan beragam pelatihan untuk meningkatkan kemampuan para pelaku UMKM. Ya, salah satu tanggung jawab sosial dari perubahan otomotif Yayasan Dharma Bakti Astra mendampingi 2.000 UMKM agar tetap bisa berdaya di tengah pandemi. Di masa pandemi, pelaku UMKM dituntut untuk lebih kreatif mengembangkan produk-produknya agar bisa diminati pasar, sekaligus mendongkrak perekonomian nasional. Melihat potensi UMKM di Indonesia, Yayasan Dharma Bakti Astra sebagai Corporate Social Responsibility atau CSR memberi pendampingan bagi 2.000 pelaku UMKM di desa-desa agar bisa berkembang. Pelaku UMKM diberikan pelatihan kemampuan, bantuan pendanaan, penyaluran produk, legalitas usaha, hingga pemasaran melalui pasar daring. Para pelaku UMKM didampingi oleh instruktur profesional dari perusahaan internasional agar bisa meningkatkan kualitas mutu produk mereka. Ya, untuk mengetahui seperti apa program pembinaan UMKM ini, untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Bapak Sigit selaku Ketua Pengurus YDBA dan Mas Reza sebagai pelaku UMKM binaan YDBA. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Pagi Pak, luar biasa Pak. Alhamdulillah. Mas Oh, Hendro, ya, baik, saya ke Pak Sigit terlebih dulu. Pak Sigit, ini kan kita tahu di tengah pandemi seperti saat ini UMKM sangat terdampak sekali, omsetnya dan juga pasarnya juga terdampak. Lalu ranah apa saja UMKM yang di-develop, yang dikembangkan, dan seperti apa proses pembinaannya, Pak Sigit? ya terima kasih Mas Hendro. Pembinaan UKM yang dilaksanakan oleh Yayasan Dharma Bakti Astra itu terdiri dari 4 tahapan. Dari level pemula, madya, sampai level pramandiri dan level mandiri. Jadi 4 tahapan itu yang kita laksanakan di dalam pembinaan. Itu juga ada eh, mencakup 5 pilar kemandirian, seperti pilar produksi yang mengajarkan UMKM tentang teknik produksi, kemudian sertifikasi dan quality control. Kemudian pilar yang kedua adalah pilar pemasaran yang mengajarkan UMKM mengenai teknik penjualan, pemilihan jaringan pemasaran, serta promosi. Kemudian pilar keuangan, ya ini mengajarkan UMKM tentang administrasi keuangan, arus kas, serta perpajakan. Kemudian pilar yang berikutnya yaitu pilar sumber daya manusia yang mengajarkan perekrutan tenaga kerja, pelatihan, dan pengupahan. Dan yang terakhir adalah pilar EHS atau Environment, Health and Safety. Ini membekali UMKM tentang pengolahan limbah, sistem proteksi keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta dokumen perizinan. Itu yang kita berikan bimbingan kepada UMKM binaan Yayasan Dharma Bakti Astra. Baik, kalau dilihat ada dari 5 pilar tersebut sebenarnya di saat ini Ya. kondisi UMKM Indonesia yang dihadapi ada di mana sih kesulitan terbesarnya sebenarnya Pak? Apakah memang ada fokus tertentu dari sekian banyak aspek yang disentuh oleh YDBA sendiri? Apakah ada kesulitan tersendiri yang memang menjadi fokus utama agar UMKM di Indonesia bisa bangkit di tengah pandemi? Ya, kalau kesulitannya beraneka ragam ya. Dari pertama penurunan omset, kemudian yang kedua mengenai pencarian bahan baku yang agak berkurang sekarang. Tapi namun kami mencermati masalah itu dengan memberikan pembekalan kepada UMKM kami dari pengetahuan mengenai pemasaran melalui media online, ya, di mana beberapa produk ini kita coba bantu mereka yang tadinya pemasaran offline sekarang menggunakan online. Kemudian juga membekali beberapa UMKM kami untuk melakukan diversifikasi produk, ya, yang pertama sektor manufacture yang tadinya memproduksi spare part untuk kebutuhan otomotif sekarang memproduksi untuk
alat pelindung diri. Ya, ini bisa dipakai buat mengisi celah pasar yang dibutuhkan konsumen saat ini. Kemudian dari sektor kuliner, mereka yang biasanya jualan makanan cepat saji, sekarang mereka beralih menjadi menjual makanan beku. Kemudian dari sektor manufacture juga ada membuat peralatan untuk bercocok tanam, khususnya untuk anak-anak dan ibu rumah tangga mengisi waktu luang, waktu di rumah. Mungkin itu kegiatannya di macam-macam, termasuk ada kolaborasi sesama UMKM untuk saling memenuhi kebutuhannya. Jadi misalnya UMKM sektor kuliner itu membutuhkan mesin pencetak bakmi. Nah ini kebetulan UMKM manufacturer kami bisa membuat mesin pencetak bakmi. Jadi saling mengisi kebutuhan masing-masing UMKM. Baik, saya mau ke Mas Reza ini selaku UMKM yang dibina oleh YDBA. Mas Reza, lalu Baik, Pak. bagaimana Mas? Apa saja yang sudah didapatkan manfaatnya dan apakah ada perubahan yang signifikan dalam proses penjualan? Misalkan meningkatnya omset atau pasar yang kembali meningkat, seperti apa Mas Reza? Baik Pak, terima kasih sebelumnya. Dari DBA ini kita kan udah mendapatkan binaan ya, termasuk salah satunya untuk pelatihan. Kita ada pelatihan untuk 5R, ini kan ringkas, rawat, resik, rapi, sama rajin ya. Kemudian kita juga ada di pandemi ini ada pelatihan untuk digital marketing. Nah, yang kita takutkan awalnya kan di awal pandemi ini omset kita menurun jauh Pak dari biasanya. Nah, dengan kita pivot gitu ya, alhamdulillah kita bisa bertahan sampai saat ini dan jauh yang dari kita sangka untuk omset justru meningkat gitu Pak dibanding sebelumnya, karena kita juga memproduksi produk-produk yang memang dibutuhkan untuk pandemi ini gitu. Oke, ini menarik sekali justru meningkat di tengah Iya, pandemi. betul, Ini betul. perlu diteladani juga siasat-siasatnya. Bersama tim sendiri apa saja sebenarnya langkah-langkah selain memang ada pendampingan dan juga pembimbingan dari YDBA sendiri, apakah ada yang dilakukan secara konkret akhirnya memang oh ini adalah jalan untuk meningkatkan omset dan juga bisa bertahan di tengah pandemi? Baik, dari awal pandemi ini saya udah berpikir sama tim gitu kan, bagaimana caranya untuk teman-teman atau karyawan itu tetap bekerja gitu ya, ada penghasilan untuk keluarga. Nah, kita kembangkan beberapa produk Bu, seperti wastafel kan, otomatis dari pemerintah itu harus ada wastafel di setiap kantor atau gedung gitu ya, dan kita coba naikkan di digital marketing kita di Instagram, di Facebook, atau di WhatsApp. Kita memproduksi wastafel gitu untuk kebutuhan corona, dan kita juga produksi UV sterilisasi, jadi untuk mensterilkan ruangan supaya meminimalisir adanya kuman atau virus-virus yang lain gitu. Jadi itu langkah konkret dari tim kami, berpikir keras gitu sampai akhirnya ada satu produk yang memang kita bisa naikkan di masa pandemi ini, dan alhamdulillah memang peminatnya cukup banyak gitu. Baik, jadi memang harus pintar juga membaca Iya, peluang dan apa yang betul. dibutuhkan oleh Betul. masyarakat ya. Kita masih akan lanjutkan lagi perbincangan yang kita yang sangat menarik ini, tapi kita jeda dulu ya. Tetap bersama kami pemirsa, kita akan kembali di Bincang Hal Indonesia.